suatu hal yang sangat penting dalam praktek obstetri. Mekanisme persalinan ini berkaitan dengan urutan gerakan-gerakan fetus selama persalinan. Gerakan-gerakan ini terdiri dari suatu seri urutan perubahan yang sesuai diameter panggul pada saat fetus berada pada bagian tertentu jalan lahir. Janin dengan posisi vertex atau occiput posterior merupakan posisi bagian belakang janin, kepala atau punggung janin berhadapan dengan tulang belakang ibu. Biasa disebut dengan bayi telentang, karena punggung bayi berada di punggung ibu dan memasuki pelvis dengan dagu menempel pada dada atau kepala menghadap ke depan. Posisi vertex ini termasuk posisi kepala janin. Ibu yang melahirkan dengan posisi janin occiput posterior atau telentang akan mengalami persalinan yang lebih lama, yang akan menyebabkan meningkatnya resiko dilakukannya operasi sesar dan berbagai intervensi yang lain. Selain itu, resiko untuk terkena ambeien setelah melahirkan pun juga meningkat. Janin dengan posisi occiput posterior biasanya kehamilannya lebih lama, ketuban pecah dini atau KPD, kontraksi tidak teratur, dan perlambatan pelebaran serviks. Di samping itu, posisi janin occiput posterior seringkali membuat ibu mengedan lebih awal dari yang seharusnya. Kami akan menjelaskan anatomi panggul. Tulang panggul terdiri dari 3, yaitu os coxae atau tulang pangkal paha, yang terdiri dari os ilium atau tulang usus, os ischium atau tulang duduk, dan os pubis atau tulang kemaluan. Kemudian ada os sacrum, tulang kelangka, dan os coccygis, yaitu tulang ekor. Selanjutnya, bidang Hodge. Bidang Hodge yaitu bidang untuk menentukan seberapa jauh bagian terendah janin turun dalam panggul pada persalinan. Bidang Hodge ini terdiri dari 4 bidang. Bidang Hodge 1 berukuran 11 cm dengan batas bidang ialah garis lurus pada tepi atas simfisis pubis ke tulang promotorium. Selanjutnya, bidang Hodge 2 berukuran 12 cm. Garisnya sejajar dengan Hodge 1 terletak pada tepi bawah simfisis pubis. Bidang Hodge 3 berukuran 10 cm, sejajar dengan Hodge 1 dan 2, terletak pada spina ischiadica kanan dan kiri. Dan terakhir, bidang Hodge 4, sejajar dengan Hodge 1 melalui ujung os coccygis. Ukuran kepala bayi terdiri dari yang pertama, suboccipitobregmatica yang berukuran 9,5 cm merupakan bagian terkecil, dan juga di sini terdapat ubun-ubun kecil yaitu fontanella minor. Kemudian yang kedua ada suboccipitofrontalis yang berukuran 12 cm. Kemudian yang ketiga ada suboccipitomento yang berukuran 13,5 cm. Mekanisme persalinan vertex. Yang pertama adalah tahap engagement, yaitu tahap di mana kepala sudah masuk pada pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi, maka kepala akan terus turun. Tahap ini disebut juga dengan tahap descent. Pada saat tahap descent, posisi sutura sagittalis melintang sejajar dengan sumbu jalan lahir saat kepala janin melintasi pintu atas panggul. Maka hal ini disebut dengan synclistismus. Lalu saat kepala janin mendekati promotorium, maka disebut dengan asynclistismus anterior, yaitu kondisi saat kepala bayi miring ke arah perut ibu. Dan saat kepala janin mendekati simfisis, maka disebut dengan asynclistismus posterior. Yang ketiga adalah tahap fleksi. Ketika kepala janin sudah mendekati spina ischiadica, maka janin akan melakukan fleksi atau dagu mendekati dada janin. Tujuannya yaitu untuk menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir. Tahap yang keempat adalah putaran paksi dalam. Putaran ini terjadi dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan jalan lahir. Kemudian tahap kelima ada ekstensi. Tahap ini merupakan kebalikan dari fleksi, yang mana pada tahap ini dagu janin akan menjauhi dada janin.
Setelah tahap ekstensi, maka kepala janin akan lahir yang diawali dengan dahi, hidung, kemudian mulut. Lalu tahap keenam adalah putaran paksi luar, yang mana bahu menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir. Jadi pada tahap ini, kepala janin akan memutar kembali menyesuaikan dengan posisi tubuh janin. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah tahap ekspulsi, yang dilakukan dengan cara tangan kanan atau tangan dominan penolong menjepit ketiak bagian bawah bayi dan tangan satunya berada di simfisis. Arahkan janin ke bagian bawah untuk pengeluaran bahu atas dan kemudian arah ke atas yang selanjutnya janin lahir seluruhnya. Baik, berikut tadi